Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Eui Sylvia dengan NIM 202201010345. Video ini merupakan video tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif, di mana video ini saya akan menjelaskan mengenai proposal saya dengan judul Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Madrasah Ibtidaiyah Insan Cendekia Islamiyah Kendari. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang penelitian ini itu berfokus pada tantangan yang dihadapi oleh madrasah dalam meningkatkan pendidikan di tengah perkembangan zaman dan juga teknologi yang cepat. Oleh karena itu, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi dan juga merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia efektif guna meningkatkan mutu pendidikan dan juga kualitas guru di madrasah serta memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan pendidikan Islam. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Nah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, yaitu tentang bagaimana pengembangan sumber daya manusia yang diupayakan kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Insan Cendekia Islamiyah Kendari. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan juga penghambat pelaksanaan strategi pengembangan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, bagaimana peran kepala sekolah dan juga guru secara individual meningkatkan sumber daya manusia. Adapun tujuan daripada penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui strategi apa saja sih yang digunakan oleh madrasah untuk mengembangkan sumber daya manusia, dalam hal ini adalah tenaga pendidik ataupun guru dalam upaya pengembangan madrasah. Kemudian manfaatnya ada secara teoritis, yaitu dapat memberikan kontribusi berupa informasi tambahan mengenai strategi pengembangan sumber daya manusia dan juga untuk memperkaya khazanah ilmu bagi pengelola madrasah. Kemudian secara praktis, sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga sebagai perbandingan penelitian-penelitian lebih lanjut khususnya tentang pengembangan sumber daya manusia yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Insan Cendekia Islamiyah Kendari. Dan yang terakhir bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengalaman, wawasan, serta ilmu pengetahuan. Kemudian pada bab 2 kajian teori, di mana teori-teori yang digunakan di sini ada manajemen strategi dan manajemen pengembangan sumber daya manusia. Strategi pengembangan sumber daya manusia. Jadi, menurutnya Saluso, istilah strategi ini berasal dari kata Yunani yaitu strategos dan strategus yang berarti jenderal, tetapi dalam bahasa Yunani Kona sering berarti perwira negara dengan arti yang luas. Dalam artian sempit, menurut Marlowe, strategi berasal dari kata the art of general atau seni jenderal. Menurut Porter, strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Lebih sederhana, Nichols mendefinisikan bahwa strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya untuk organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Nah, dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah rencana kerja yang memaksimalkan kekuatan dengan mengaitkan secara efektif sasaran dan juga sumber daya organisasi untuk mencapai suatu sasaran dan juga tujuan. Nah, di mana model manajemen strategi, di mana di sini proses manajemen strategi itu dimulai dengan penempatan visi misi dan juga organisasi oleh sebuah madrasah yang harus dirumuskan dengan jelas agar dapat memfasilitasi pencapaian tujuan madrasah tersebut. Nah, selanjutnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kepala madrasah ini perlu menganalisis terhadap kondisi dan juga situasi lingkungan, baik yang bersifat internal maupun eksternal melalui metode analisis SWOT. Nah, metode analisis ini itu sangat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang ada. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi dan melaksanakan strategi yang telah disusun. Dan yang terakhir adalah penting untuk mengevaluasi pelaksanaan strategi tersebut, di mana gunanya untuk mengukur keberhasilannya. Nah, manfaat manajemen strategi yaitu yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju, kemudian membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian membuat suatu organisasi menjadi efektif, mengidentifikasi keunggulan komparatif dalam sebuah organisasi dalam lingkungan, kemudian keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi ini akan memotivasi karyawan pada tahap pelaksanaan dan keengganan untuk berubah dari karyawan lama yang dapat dikurangi. Yang kedua ada manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini Willy Susilo menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia itu merupakan proses terstruktur untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan pencapaian sasaran organisasi.
Kemudian Filippo dia mendefinisikan bahwasannya sumber daya manusia dengan menggabungkan antara fungsi-fungsi manajemen dengan fungsi-fungsi operatif di bidang personalia, yaitu di mana manajemen personalia itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan dan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai sebagai tujuan individu, organisasi, dan juga masyarakat. Nah, dari beberapa pengertian di atas, manajemen sumber daya manusia ini merupakan proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan individu, organisasi, dan masyarakat melalui kegiatan perencanaan sampai dengan penilaian dan juga pemberhentian. Selanjutnya ada riset relevan. Nah, jadi beberapa riset relevan yang ada itu yang pertama, Ahmad Zainuddin tahun 2021 dengan judul Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta, di mana hasil penelitian ini itu menemukan bahwasannya pelatihan dan juga pengembangan profesional secara berkala itu sangat penting untuk meningkatkan kompetensi guru dan juga kualitas pendidikan. Nah, yang kedua ada punyanya Siti Nurjanah tahun 2020 dengan judul Pengelolaan Sumber Daya Manusia Studi Kasus di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Yogyakarta. Nah, pada penelitian ini di mana tujuannya adalah untuk mengeksplorasi pengelolaan sumber daya manusia di madrasah tersebut. Nah, dengan pendekatan kualitatif itu melalui wawancara mendalam dengan guru dan juga staf administrasi, di mana hasil penelitian ini tuh menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dan juga dukungan manajemen itu berperan penting dalam meningkatkan motivasi dan juga kinerja guru. Dan yang ketiga ada miliknya Rina Wulandri tahun 2023 dengan judul Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Nah, di mana hasil penelitian ini tuh menunjukkan bahwa pelatihan berbasis kompetensi yang relevan dengan kebutuhan guru itu dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan juga hasil belajar siswanya. Kemudian selanjutnya ada bab 3 metodologi penelitian. Nah, di mana yang pertama ada jenis dan pendekatan. Nah, jadi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Yang dimana penelitian yang digunakan ini adalah penelitian yang meneliti pada objek yang alami. Penelitian ini tuh bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena ataupun keadaan secara mendalam dan menyeluruh tanpa manipulasi ataupun intervensi terhadap variabel yang diteliti. Yang kedua ada sumber data. Nah, jadi sumber data yang digunakan ada dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Di mana sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Nah, di mana hal ini didapatkan dari hasil wawancara dengan kepala madrasah, kemudian wakil kepala madrasah bidang kurikulum, dan juga pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Insan Cendekia Islamiyah Kendari. Nah, kemudian sumber data yang kedua ada sumber data sekunder, di mana sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Dalam hal ini seperti ada dokumen. Jadi sumber data yang sekunder ini diperoleh oleh peneliti itu adalah data-data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan, kayak berupa data-data sekolah dan juga berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan. Kemudian yang ketiga ada waktu dan juga tempat, di mana waktu pelaksanaan penelitian ini itu dimulai pada tanggal 14 April tahun 2025, di mana tempatnya itu berlokasi di Madrasah Ibtidaiyah Insan Cendekia Islamiyah yang beralamat di Jalan Banteng, Kelurahan Rohan Dauna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kemudian yang keempat ada teknik pengumpulan data. Nah, di mana teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian yaitu observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Di mana observasi itu adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan juga pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Nah, jadi dalam penelitian ini peneliti dalam hal ini saya sendiri menggunakan observasi partisipan, yaitu mengamati secara langsung pelaksanaan pengembangan pendidik dalam bentuk pelatihan di Madrasah Insan Cendekia Islamiyah Kendari. Nah, kemudian yang kedua adalah wawancara, di mana jenis wawancara ataupun interview dalam penelitian ini itu adalah interview bebas terpimpin, yaitu peneliti ini melakukan ataupun melaksanakan mengajukan pertanyaan yang disampaikan kepada responden, yaitu dalam hal ini secara bebas, tetapi isi pertanyaan yang diajukan itu pada pedoman yang telah ditemukan ataupun dikemukakan. Wawancara ini tuh ditujukan kepada kepala madrasah dan juga wakil kepala madrasah bidang kurikulum dan juga tenaga pendidik di madrasah.
Nah, yang ketiga ada metode dokumentasi, yaitu metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan ataupun buku translate, surat kabar, agenda, dan berbagai lainnya. Di mana metode dokumentasi ini diperoleh dari data-data tentang dokumentasi seperti sejarah berdirinya madrasah, kemudian ada daftar peserta didik, kemudian daftar pendidik, daftar pegawai, serta daftar sarana dan prasarana yang dimiliki, serta sumber tertulis yang berhubungan dengan penelitian, yaitu terkait tentang kegiatan pengembangan di madrasah ini. Kemudian yang kelima ada teknik analisis data. Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan yaitu ada 3. Yang pertama ada data collection atau pengumpulan data. Nah, di mana dalam hal ini penelitian ini tuh mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan juga dokumentasi yang digabungkan. Nah, pada tahap awal, peneliti ataupun saya sendiri melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial ataupun objek yang diteliti di madrasah tersebut, yang dilihat dan juga didengar, kemudian direkam. Kemudian yang kedua ada data reduction atau reduksi data, di mana mereduksi data itu berarti merangkum atau memilih hal-hal yang pokok untuk memfokuskan pada hal-hal penting, tema, dan juga polanya. Dengan demikian, data yang direduksi ini akan memberikan gambaran yang jelas dan juga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada verifikasi data dan juga menarik kesimpulan. Nah, verifikasi data ini merupakan langkah yang selanjutnya dalam proses analisis data, di mana kegiatan ini tuh bertujuan untuk memberikan makna pada hasil analisis, di mana pola-pola yang ada itu mencari hubungannya antara berbagai dimensi yang telah diuraikan. Oleh karena itu, meskipun data yang sudah disajikan itu dalam bahasa yang mudah dan juga dipahami, hal tersebut itu menandakan bahwasannya analisis data itu telah selesai dan masih perlu dilakukan penarikan kesimpulan dan juga verifikasi.